Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 8 yang terdiri dari saya, Reza Nur Falak, lalu ada Subhan Fatur Razak dan Harisa Fitri yang menjelaskan dua bab mengenai understanding the role of culture, lalu ada communicating across culture. Culture and its effect on organization adalah bahasan pertama, yaitu societal cultural. Masyarakat rata terdiri dari nilai bersama, pemahaman, asumsi, dan tujuan yang dipelajari dari generasi sebelumnya diajarkan oleh anggota masyarakat saat ini dan diteruskan ke generasi berikutnya. Seorang manajer yang ditugaskan ke cabang atau perusahaan asing harus berusaha untuk menemukan perbedaan besar dan kecil dalam perilaku individu dan kelompok dalam organisasi tersebut. Perbedaan ini diakibatkan oleh variabel sosial atau sosial-kultural budaya, seperti agama dan bahasa, serta dari variabel nasional, seperti faktor ekonomi, hukum, dan politik, variabel nasional dan sosial kultural, dengan demikian memberikan konteks untuk pengembangan dan pelestarian variabel budaya. Variabel budaya ini menentukan sikap dasar terhadap pekerjaan, waktu, materialisme, individualisme, dan perubahan. Sikap seperti itu mempengaruhi motivasi dan harapan individu mengenai pekerjaan dan hubungan kelompok. Lalu ada organizational culture. Budaya organisasi mewakili harapan, norma, dan tujuan yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok itu. Organisasi secara tradisional sangat formal, hierarkis, dan terikat aturan dengan karyawannya biasanya memiliki kebiasaan berjas dan menggunakan Apple devices. Kalau organisasi dengan budaya organik atau longgar dan informal dengan keluarganya biasanya menggunakan pakaian santai dan berinteraksi secara informal. Penelitian Syed Anwar menunjukkan bahwa budaya masyarakat cenderung lebih kuat daripada budaya organisasi. Culture effect on management. Lebih lanjut, Shankar mengungkapkan bahwa daripada berfokus pada betapa berbedanya dua budaya atau jarak budaya, pada kenyataannya interaksi di antara mereka lah yang menjadi isu kerja dalam manajemen internasional. Ini karena jarak budaya memiliki pengaruh yang kecil terhadap manajemen sampai kedua budaya tersebut bersentuhan atau bergesekan satu sama lain. Dia mengusulkan agar lebih fokus pada konsep gesekannya daripada jarak dengan pertimbangkan bagaimana orang-orang yang relevan dan proses organisasi akan berinteraksi dan apa dampaknya terhadap keberhasilan relatif dari suatu usaha bisnis internasional. Terdapat faktor yang mempengaruhi pertemuan budaya global, yaitu konteks yang pertama adalah konteks budaya dan kelembagaan berdasarkan geografi lokal atau industri perusahaan. Lalu ada budaya organisasi dan ada konteks situasional. Manajer tidak boleh berasumsi bahwa mereka dapat berhasil mentransplantasikan proses negara lain. Sebaliknya, mereka harus memperhatikan prinsip dasar manajemen yang baik. Manajemen kontingensi yaitu kemampuan manajemen untuk beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang lokal. Adaptasi tersebut baik terhadap budaya, juga dalam praktik bisnis, dan menghindari sikap parokial, etnosentris, dan stereotyping. Harris and Moran mengidentifikasi 8 kategori yang membentuk subsistem dalam masyarakat suatu negara, yaitu sistem kekerabatan, hubungan antar keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik, asosiasi yang membentuk kelompok formal dan informal, sistem kesehatan, sikap terhadap rekreasi dan waktu luang, lalu ada agama. Cultural value dimension. Sebagian besar variasi antar budaya berasal dari sistem nilai yang mendasarinya, yang menyebabkan orang dari budaya yang berbeda berperilaku berbeda dengan situasi yang sama. Lalu ada konsep Project Globe Cultural Dimension. Pertama pada assertiveness atau ketegasan. Dimensi ini mengacu pada seberapa banyak orang dalam masyarakat diharapkan menjadi tangguh, konfrontatif, dan kompetitif, atau sederhana dan lembut. Austria dan Jerman misalnya adalah masyarakat yang sangat asertif dan menghargai persaingan. Swedia dan Jepang adalah masyarakat yang kurang tegas, yang cenderung lebih menyukai hubungan dan harmoni yang hangat dan kooperatif. Lalu ada future orientation. Dimensi ini mengacu pada tingkat kepentingan masyarakat yang melekat pada perilaku berorientasi masa depan, perencanaan, dan investasi di masa depan. Swiss dan Singapura yang tinggi pada dimensi ini cenderung menabung untuk masa depan dan memiliki cakrawala waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan. Rusia dan Argentina cenderung lebih merencanakan dalam jangka pendek
dan lebih menekankan pada kepuasan yang instan. Lalu berikutnya ada performance. Dimensi ini mengukur pentingnya peningkatan kinerja dan keunggulan dari masyarakat, mengacu pada apakah orang didorong untuk berjuang untuk perbaikan berkelanjutan. Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat mendapatkan skor tinggi. Biasanya orang yang cenderung mengambil inisiatif dan memiliki rasa urgensi dan kepercayaan diri untuk menyelesaikan sesuatu. Berikutnya ada human. Dimensi ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat mendorong dan memberi penghargaan kepada orang-orang karena bersikap adil, altruistik, murah hati, peduli, dan baik hati. Filipina, Irlandia, Malaysia, dan Mesir memiliki dimensi yang tinggi di sini yang menunjukkan paternalisme dan patronase adalah hal yang penting, dan orang-orang yang biasanya ramah dan toleran serta menghargai harmoni. Berikutnya ada Trompener's Value Dimension. Yang pertama ada Universalism and Particularism. Pendekatan universalistik menerapkan aturan dan sistem secara objektif dan mempertimbangkan keadaan individu. Sedangkan pendekatan partikularistik lebih umum di Asia dan Spanyol, yaitu menempatkan kewajiban pertama pada hubungan yang lebih subjektif. Lalu ada netral versus afektif. Dan dimensi ini fokusnya adalah pada orientasi emosional hubungan. Orang Italia, Meksiko, dan Cina misalnya akan secara terbuka mengungkapkan emosi bahkan dalam situasi bisnis. Sedangkan orang Inggris dan Jepang sebaliknya. Lalu berikutnya ada separate word versus personal relationship. Manajer dalam budaya berorientasi spesifik Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis memisahkan pekerjaan dan masalah serta hubungan pribadi. Mereka mengotak-kotakkan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Lalu dalam budaya Swedia dan Cina adalah kebalikannya. Lalu ada achievement and ascription. Sumber status dan pengaruh didasarkan pada pencapaian individu. Seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan dan tingkat pendidikan dan pengalaman apa yang ditawarkan. Oleh karena itu, perempuan, minoritas, dan anak muda biasanya memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan berdasarkan prestasinya. Ini untuk yang memiliki achievement yang tinggi. Lalu berikutnya ada Hofstede Value Dimension yang sudah beberapa kali dijelaskan. Berikutnya ada Critical Operational Value Differences. Beberapa variabel berbasis budaya tertentu yang sering menyebabkan masalah bagi manajer di seluruh dunia, yaitu ada 4. Time, change, material factor, and individualism. Dalam time, bagi orang Amerika, waktu adalah sumber daya yang berharga dan terbatas. Itu harus disimpan, dijadwalkan, dan dihabiskan dengan tepat, jangan sampai menyia-nyiakannya. Lalu berbeda lagi dengan kondisi di Arab merasa bahwa hal-hal penting membutuhkan waktu yang lama, dan karena itu tidak dapat terburu-buru. Dengan demikian, meminta orang Arab untuk terburu-buru melakukan sesuatu berarti menyeratkan bahwa manajer tidak memberinya tugas penting, atau bahkan dia tidak akan memperlakukan tugas itu dengan hormat. Kalau ada change, orang Barat umumnya percaya bahwa seseorang dapat menggunakan beberapa kendali atas masa depan dan dapat memanipulasi peristiwa, terutama dalam konteks bisnis, yaitu individu merasa memiliki kendali internal. Namun dalam banyak masyarakat non-Barat, kontrol dianggap eksternal. Orang umumnya percaya pada takdir atau kehendak Tuhan mereka. Lalu berikutnya ada material faktor. Sebagian besar orang Amerika mengkonsumsi sumber daya pada tingkat yang jauh lebih besar daripada sebagian penduduk dunia lainnya. Jika mereka terhadap alam, bahwa alam ada untuk dimanfaatkan dan bagi kepentingan mereka. Berbeda dengan sikap orang India dan Korea, misalnya, karena di sana mereka memuja alam yang sebagai keyakinan agama mereka. Berikutnya yang terakhir ada individualism. Secara umum orang Amerika cenderung bekerja dan menjalani kehidupan pribadi mereka secara mandiri, menghargai pencapaian, promosi, dan kekayaan individu di atas tujuan kelompok manapun. Berbeda lagi dengan orang Cina, yang kesesuaian dan kerjasama lebih diutamakan daripada pencapaian individu. Dan penekanannya
adalah pada kekuatan keluarga atau komunitas. Manajer internasional sering menghadapi konflik di tempat kerja karena perbedaan dalam 4 nilai dasar waktu, change, materialism, and individualism. Jika perbedaan nilai operasional dan kemungkinan konsekuensinya diantisipasi, manajer dapat menyesuaikan harapan, komunikasi, organisasi kerja, jadwal, sistem insentif, dan sebagainya untuk memberikan hasil yang lebih konstruktif bagi perusahaan dan karyawan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya adalah developing cultural profile. Nah, cultural profile di sini dimaksudkan adalah gambaran umum meliputi lingkungan kerja, kemudian perilaku dan norma masyarakat di negara yang akan dituju. Pada umumnya, cultural profile memiliki tingkat generalisasi yang cukup tinggi, mengingat pasti ada subculture di suatu negara, bahkan tidak hanya satu dua, tapi bisa jadi di satu negara ada banyak subculture. Namun, cultural profile tetap bisa digunakan untuk mengantisipasi perbedaan drastis yang biasa ditemui oleh manajer di negara yang dituju. Misalkan perbedaan etika, kemudian perbedaan cara komunikasi, dan juga perbedaan tingkat loyalitas serta produktivitas dari seorang individu maupun kelompok yang bisa ditemui. Nah, cultural profile ini bisa dibuat dengan mengumpulkan informasi yang berasal dari literatur seperti artikel penelitian, buku, jurnal, maupun literatur yang lainnya yang membahas terkait dengan kebudayaan negara yang akan dituju, atau bisa juga mencari informasi dari karyawan perusahaan yang berasal dari negara yang dituju, atau bisa juga mencari informasi dari karyawan yang pernah berinteraksi dengan masyarakat dari negara yang dituju. Nah, kemudian bahasan selanjutnya adalah cultural and management style around the world. Nah, kalau tadi sudah membahas terkait developing cultural profile yang dimana isinya adalah gambaran umum meliputi budaya dari negara tertentu. Nah, dari informasi tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan terkait manajemen style yang bisa digunakan di negara tersebut. Misalkan ketika ini dari buku adalah negara Brazil, di mana pada umumnya negara Brazil memiliki masyarakat yang lebih mudah melakukan negosiasi dengan orang yang sudah dikenal dan memiliki hubungan baik. Oleh karena itu, ketika perusahaan mengganti perwakilan untuk melakukan negosiasi di tengah proses negosiasi yang sudah berlangsung, maka negosiasi itu bisa jadi akan diulang dari nol, karena tadi orang Brazil akan lebih mudah dan dalam melakukan negosiasi dengan orang yang sudah dikenal dan memiliki hubungan baik. Kemudian selanjutnya dari negara Cina. Nah, dari negara Cina ini baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil itu akan mengedepankan guangxi dalam melakukan kerjasama, di mana guangxi itu adalah hubungan yang dibangun berdasar pertemanan dan saling mengasihi. Oleh karena itu, jika ingin bekerja sama dengan perusahaan yang berasal dari Cina, lebih baik untuk tidak merusak hubungan dengan orang-orang yang berada di perusahaan tersebut. Kemudian contoh selanjutnya adalah negara Arab Saudi, di mana negara Arab Saudi memiliki budaya waktu polikronik yang masyarakatnya bisa mengerjakan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Oleh karena itu, manajer disarankan untuk lebih fleksibel terkait dengan waktu dan penjadwalan, mengingat kadang bisa saja terjadi distraksi dalam mengerjakan tugas utama yang seharusnya dikerjakan oleh karyawan. Kemudian selanjutnya adalah communicating across culture. Nah, di sini akan dimulai dengan bahasan mengenai communication process, di mana kita sudah sering mendengarnya, yaitu proses mengenkripsi dan menyampaikan makna dengan mengirimkan pesan melalui media seperti kata-kata, perilaku, atau artefak material kepada penerima yang kemudian akan diterjemahkan oleh penerima sesuai dengan persepsi si penerima. Nah, dalam proses komunikasi ini yang menjadi masalah adalah adanya hal-hal yang bisa mengubah atau merusak makna yang sesungguhnya yang biasanya disebut sebagai noise, di mana noise ini bisa terjadi saat penerima menerima pesan kemudian menerjemahkan pesan, atau dari si pengirim pesan ketika menginskripsi pesan tersebut. Dan noise ini salah satunya bisa jadi berasal dari
perbedaan budaya antara si pengirim dan juga si penerima. Oleh karena itu, agar tidak terjadi miskomunikasi karena adanya noise yang bersumber dari perbedaan budaya, kita disarankan untuk meningkatkan pengetahuan terkait cultural noise agar bisa mengurangi noise yang terjadi dalam proses komunikasi, sehingga didapati komunikasi yang lebih efektif. Nah, kemudian mengenai hubungan antara culture dan komunikasi yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai the culture communication link. Pada bagian berikut, kita akan membahas mengenai unsur-unsur budaya yang mendasari dan mempengaruhi suatu komunikasi. Yang pertama adalah trust in communication. Di sini komunikasi dan kolaborasi yang efektif dalam suatu aliansi lintas batas negara sangat bergantung pada pemahaman informal di antara pihak yang didasarkan pada suatu kepercayaan. Namun, makna kepercayaan dan bagaimana kepercayaan itu dikembangkan atau dikomunikasikan berbeda-beda di setiap masyarakat. Di Cina dan di Jepang misalnya, di mana transaksi bisnis didasarkan pada jaringan hubungan jangka panjang, bukan kontrak formal dan berjangka pendek seperti yang menjadi ciri khas di Amerika Serikat. Ketika ada kepercayaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka pemahaman implisit kemudian akan muncul dalam suatu komunikasi. Kemudian pemahaman ini akan memiliki banyak manfaat di dalam bisnis, termasuk mendorong komunikator untuk mengabaikan perbedaan budaya dan meminimalkan masalah. Selanjutnya ada The Globe Project. Di sini hasil penelitian Globe mengenai budaya memberikan beberapa wawasan tentang gaya komunikasi yang sesuai secara budaya dan ekspektasi untuk digunakan oleh manajer lintas negara. Hasil penelitian tersebut antara lain orang-orang yang memiliki peringkat tinggi dalam orientasi kerja seperti Amerika Serikat mengakui bahwa menyajikan informasi yang objektif secara langsung dan eksplisit adalah cara berkomunikasi yang diharapkan. Hal ini bertolak belakang dengan Rusia dan Yunani yang mana mereka memiliki peringkat yang rendah dalam orientasi kerja. Contoh lain adalah orang-orang yang memiliki peringkat tinggi dalam human dimension seperti Irlandia dan Filipina mengakui bahwa menghindari konflik merupakan prioritas mereka dan cenderung berkomunikasi dengan tujuan untuk mendukung orang lain daripada mencapai hasil yang objektif. Ini kontras dengan Prancis dan Spanyol yang mana mereka lebih memprioritaskan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada cultural variables in the communication process. Di sini menurut Samovar dan Porter, terdapat beberapa variabel budaya yang dapat mempengaruhi proses komunikasi yang dikaitkan dengan persepsi seseorang. Variabel-variabel tersebut antara lain ada attitudes, social organization, thought patterns, roles, language, spoken or written, nonverbal communication, including kinetic behavior, prosemics, paralanguage, and object language. Kemudian yang terakhir ada time. Untuk attitude, pada dasarnya sikap mempengaruhi cara kita berperilaku, berkomunikasi, dan cara kita menafsirkan pesan dari orang lain. Namun kita juga harus berhati-hati dalam menilai sikap orang lain jika didasarkan pada stereotip budaya negaranya. Konflik seringkali muncul dalam stereotip ini karena tidak setiap anggota masyarakat atau subkultur memiliki karakteristik atau sifat yang sama. Sebagai seorang manajer yang baik, kita harus memiliki pikiran yang terbuka dan tidak melulu terpaku pada suatu stereotip untuk menilai sikap seseorang. Selanjutnya ada social organizations. Di sini persepsi kita dapat dipengaruhi oleh perbedaan nilai, pendekatan, atau prioritas relatif terhadap jenis organisasi sosial tempat kita berada. Organisasi ini dapat didasarkan pada bangsa, suku, sekte agama, atau bahkan kelompok profesi tertentu. Selanjutnya ada thought patterns. Di sini perkembangan logis dari penalaran sangat bervariasi di seluruh dunia dan sangat mempengaruhi proses komunikasi. Manajer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain menggunakan proses penalaran yang sama. Selanjutnya ada roles. Di sini masyarakat itu sangat berbeda dalam persepsi mereka tentang peran seseorang. Misalnya seorang manajer. Sebagian besar perbedaan disebabkan oleh persepsi mereka tentang siapa yang harus membuat keputusan dan siapa yang harus bertanggung jawab atas apa. Kemudian ada language.
bahasa lisan atau tulisan tentu saja sering menjadi penyebab miskomunikasi yang bersumber pada ketidakmampuan seseorang dalam berbicara bahasa lokal, kemudian terjemahan yang buruk atau terlalu literal, kegagalan seseorang dalam menjelaskan suatu idiom, atau kesalahan makna yang disampaikan melalui bahasa tubuh atau simbol tertentu. Bahkan di antara negara-negara yang memiliki bahasa yang sama, masalah masih dapat muncul dari kehalusan dan nuansa yang melekat dalam penggunaan bahasa tersebut. Sebagaimana dicatat oleh George Bernard Shaw, di mana Inggris dan Amerika merupakan dua negara yang dipisahkan oleh bahasa yang sama. Untuk nonverbal communication, seperti yang kita tahu, merupakan perilaku yang berkomunikasi tanpa kata-kata, walaupun sering disertai dengan kata-kata sedikit. Orang biasanya akan lebih percaya pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Makanya ada ungkapan, a picture is worth a thousand words. Media untuk komunikasi nonverbal tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu ada kinetic behavior, proxemics, paralanguage, dan object language. Untuk kinetic behavior sendiri mengacu pada komunikasi melalui gerakan tubuh seperti postur, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Meskipun tindakan seperti itu mungkin universal, seringkali arti dari mereka itu tidak. Hal ini dikarenakan sistem kinetic behavior ini bersifat spesifik dan dipelajari secara budaya. Mereka tidak dapat digeneralisasikan di seluruh budaya. Kemudian untuk proxemics ini berkaitan dengan pengaruh kedekatan dan ruang pada komunikasi, baik ruang pribadi maupun tata letak kantor. Orang Amerika mengharapkan tata letak kantor untuk menyediakan ruang pribadi untuk setiap orang, dan biasanya ruangannya akan lebih besar dan lebih pribadi untuk orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Berbeda dengan di Asia, di mana mereka memiliki kebiasaan ruang kantornya itu terbuka, dan orang-orang di semua tingkatan akan bekerja dan berbicara dalam jarak yang dekat satu sama lain. Kemudian untuk paralanguage ini mengacu pada bagaimana sesuatu dikatakan dari perisinya, yaitu mengenai kecepatan bicara, nada, infleksi suara, kemudian tertawa, menguap, dan lain-lain. Manajer yang sadar akan budaya, belajar bagaimana menafsirkan perbedaan halus dalam paralanguage, seperti misalnya terkait dengan keheningan. Kemudian terakhir ada object language atau material culture. Di sini mengacu pada bagaimana kita berkomunikasi melalui artefak material, baik itu arsitektur, desain kantor, furnitur, pakaian, mobil, dan lain-lain. Kemudian untuk variabel yang terakhir, di sini ada time. Seperti yang kita tahu, perbedaan persepsi atas penggunaan waktu juga dapat berpengaruh terhadap cara berkomunikasi seseorang. Untuk memulai interaksi bisnis lintas budaya yang efektif, manajer harus mengetahui perbedaan antara sistem waktu monokronik dan sistem waktu polikronik dan bagaimana pengaruhnya terhadap komunikasi. Orang-orang monokronis ditemukan dalam budaya individualistis, umumnya berkonsentrasi pada satu hal pada satu waktu, mematuhi komitmen waktu, dan terbiasa dengan hubungan jangka pendek. Sebaliknya untuk budaya polikronik, mereka lebih mentolerir banyak hal yang terjadi secara bersamaan dan menekankan keterlibatan dengan orang-orang. Orang-orang polikronis ini seperti Amerika Latin, Arab, dan negara-negara budaya kolektivis lain memungkinkan untuk fokus pada beberapa hal sekaligus, kemudian sangat mudah teralihkan dan sering mengubah rencana. Kemudian variabel yang terakhir adalah konteks. Faktor pembeda utama yang merupakan penyebab utama kesalahpahaman dalam proses komunikasi adalah konteks. Konteks di mana komunikasi berlangsung mempengaruhi makna dan interpretasi interaksi. Terdapat dua jenis konteks budaya, antara lain high context dan low context culture. Dalam budaya konteks tinggi sendiri, seperti Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Mediterania, perasaan dan pikiran tidak diungkapkan secara eksplisit. Sebaliknya, seseorang harus membaca yang tersirat dan menafsirkan makna dari pemahaman umum seseorang. Kemudian dalam budaya konteks rendah seperti Jerman, Swiss, dan Amerika Utara, di mana hubungan pribadi dan bisnis lebih terkotak, di sana media komunikasi harus lebih eksplisit, sehingga perasaan dan pikiran diungkapkan dengan kata-kata, dan informasi menjadi lebih mudah tersedia. Dalam komunikasi lintas budaya antara orang-orang yang
konteks tinggi dan rendah, kurangnya pemahaman dapat menghalangi tercapainya solusi dan dapat menimbulkan suatu konflik. Contohnya seperti orang Jerman akan mengharapkan informasi yang cukup rinci sebelum membuat keputusan bisnis. Sedangkan di sisi lain, orang Arab akan lebih mendasarkan keputusan mereka pada pengetahuan orang-orang yang terlibat. Meskipun informasi itu sebenarnya ada, tetapi secara tersirat. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.